Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan awali perjalanan kita dengan Healthy Morning bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Bella Maifani Rahman, spesialis bedah anak. Lucu banget nih dokternya, kita sapa dulu. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Retno. Oke, panggilannya gimana nih dok? Dokter Bella aja. Dokter Bella aja boleh. Saya panggil Dokter Bella aja. Ini Dokter Bella ini adalah spesialis bedah anak. Betul. Oleh karena itu pendengar untuk siang hari ini sepertinya ini pas banget. Ini ada satu topik yang cukup menarik dan mungkin kita selama ini juga sering mengabaikan terkait dengan hernia pada anak. Nah dok, ini satu topik yang menarik tentunya untuk dibahas bersama terkait dengan hernia pada anak. Kondisi ini cukup sering terjadi ya dok pada anak-anak ya dok ya. Namun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya. Bersama dengan dokter terkait dengan bagaimana sih, apa aja sih penyebabnya, gejala yang muncul seperti apa, kalau nggak ditangani dampaknya seperti apa. Nah, ini kita akan coba bahas bersama pendengar bersama dengan Dokter Bella. Oke dok, topiknya adalah hernia pada anak. Sebenarnya mungkin bisa digambarkan dengan secara umum ya dok ya. Hernia itu sebenarnya apa sih dok? Makasih Mbak Retno. Jadi Mbak Retno, kalau kita ngomong hernia pada anak itu Mm-mm. atau disebut dengan turun berok ya, kalau masyarakat awam itu Oke. memahami, mungkin dikiranya bahwa hernia itu hanya bisa terjadi pada orang Orang dewasa. dewasa Betul, betul. kita taunya pada orang besar, tapi sebenarnya Mm-mm. hernia juga bisa terjadi pada anak. Mm-mm. Nah, hernia itu sendiri itu adalah suatu kondisi di mana Mm-mm. organ di dalam perut ya terjadi penonjolan keluar di Mm-mm. jaringan sekitar, sehingga akan Mm-mm. tanpa adanya penonjolan di area tubuh tertentu, Mbak. Mm-mm. Gitu. Oke, jadi ada benjolan gitu ya dok? Benjolan yang menonjol di area tubuh tertentu. Nah, Mm-mm. lokasinya kan bermacam-macam ya. Oke. Kalau paling banyak nih kasus-kasus pada anak-anak atau Mm-mm. bayi mungkin ya, Mbak Retno ya, Mm-mm. itu hernia yang ada di pusar atau hernia umbilikalis kita Mm-mm. bilang, atau juga yang paling sering kita temui dalam praktek sehari-hari adalah hernia yang muncul di lipatan paha atau selangkangan anak, itu namanya hernia inguinalis. Oke, di lipatan paha atau selangkangan ya. Betul, Nah, betul, berarti di betul. situ ada benjolan gitu dok? Betul, betul. Adanya penonjolan di area selangkangan, baik itu Mm-mm. pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Bisa kalau Bisa perempuan? kok, Oh, dua-duanya bisa. bisa. Oke, sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Nah, Kenapa anak-anak kok sampai mengalami hernia gitu loh? menarik ini kalau pada anak-anak kita selalu bicaranya itu sesuai kejadiannya ya, kayak biasanya karena bawaan dari lahir, Mbak Mm-mm. Retno. Jadi Mm-mm. berbeda nih dengan orang dewasa ya. Kalau orang dewasa Mm-mm. itu kan hernia yang terjadi karena kelemahan otot dinding perut. Kelemahan otot dinding perut, Betul, sehingga oke. munculnya pada saat usia dewasa. Namun kalau Mm-mm. pada anak-anak tidak Mm-mm. sering ya, orang tua itu mungkin sudah bisa melihat gitu adanya penonjolan organ tersebut bahkan ketika bayi itu lahir gitu. Oke. Muncul ada benjolan di selangkangan Mm-mm. yang dia hilang timbul, Mbak Retno. Mm-mm. Kadang-kadang Mm-mm. kalau Kadang-kadang ada bayi gitu. menangis atau Heeh. sedang dia ngeden gitu, Oke. tampak tuh penonjolan. Tapi kalau bayi atau anak ini sedang tidur, istirahat, Mm-mm. penonjolan itu hilang. Mm-mm. Nah, hernia seperti ini pada anak-anak itu disebabkan karena kelainan bawaan lahir. Mm-mm. Jadi ketika proses di dalam kandungan itu Mm-mm. memang ada saluran tempat turunnya, misalnya pada laki-laki ya, tempat turunnya telur, Mm-mm. testis kita bilang ya. Di Mm-mm. situ testis itu kan sebenarnya berasal dari dalam perut, dia akan Oke. turun ke tempat kantong semarnya atau skrotumnya kita Mm-mm. bilang, Mm-mm. melewati suatu saluran yang namanya kanalis inguinalis. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kondisi itulah biasanya kantongnya itu dia memang pada saat bayi itu lahir harusnya kantong tersebut menutup sendiri gitu ya. Oke. Namun memang ada sekitar 20% lah pada bayi yang baru lahir itu, baik laki-laki atau perempuan ya, dia kadang-kadang salurannya itu masih terbuka gitu, sehingga itulah yang menjadi pemicu terjadinya hernia. Mm-mm. Jadi bawaan dari lahir Betul, dan kongnya. benjolan itu bisa timbul bisa enggak. Hmm. Nah kalau enggak kadang-kadang timbul kadang-kadang enggak, ini kan kadang terabaikan ya dok? Betul, betul, betul. Tidak jarang mungkin muncul pada saat anak itu usia mungkin sudah melewati fase bayi ya, usia Mm. 1 tahun, toddler kita bilang gitu ya, Mm-mm. usia 1 sampai 5 tahun. Orang tua Mm-mm. kelihatan itu dia kadang-kadang ketika anak itu ngejan ataupun lagi rewel menangis tuh, kelihatan nih, kok kelihatannya muncul tuh benjolan gitu. Mm-mm. Kemudian pada saat anak itu tidur dia masuk lagi gitu. Jadi begitu dia
posisinya atau kondisinya lagi tenang, benjol itu tidak terlihat ya dok ya. Oke, nah ini oleh karena itu orang tua kadang sering mengabaikan. Berarti intinya benjolan seperti apa, sebesar apa, dan karakter benjolannya seperti apa nih dok, yang perlu diperhatikan oleh orang tua dari bayi yang mungkin baru lahir itu kadang-kadang sudah ada yang kelihatan. Tapi ada nggak dok yang mungkin munculnya setelah dia berumur 1 tahun atau 2 tahun? Nah ini sebagai antisipasi kita supaya anak-anak yang mungkin mengalami hernia ini bisa tertangani dengan lebih dini gitu dok. Baik. Jadi saluran yang masih terbuka itu Iya. akhirnya menjadi penghubung lah Mbak Retno antara organ di dalam perut dengan skrotum istilahnya ya, atau lipatan skrotum atau kantong semar pada anak laki-laki misalnya ya. Nah, tergantung dari besar diameter daripada saluran tersebut Mbak Retno. Kalau dia salurannya itu lebar sekali, kadang-kadang memang organ yang bisa turun tuh macam-macam, bisa aja lemak usus, bisa aja usus yang turun ke situ. Sehingga kalau usus maupun lemak usus yang turun ke situ kelihatan sekali penonjolannya dengan diameter yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, kalau usus yang keluar kadang-kadang memang akan tampak sekali kelihatan gitu, dia bentuknya bulat, warna kulit gitu, diameternya bermacam-macam ya. Apabila terjadi peningkatan tekanan di dalam perut, misalnya karena anak itu mengejan, anak itu menangis atau beraktivitas mungkin yang loncat-loncat gitu ya, mungkin akan kelihatan gitu. Nah, tapi kalau diameter dari saluran tersebut kecil sekali, kadang-kadang diameternya tuh bisa setipis diameternya 0, gitu, 0,2, 0,5 gitu. Otomatis kan kecil sekali, sehingga yang bisa turun itu mungkin bukan organ tapi cairan di dalam perut. Nah, ketika cairan itu turun perlahan-lahan, mungkin benjolannya itu tidak tampak saat itu juga gitu. Kadang-kadang baru anak itu usia 7 tahun mungkin, atau lewat di atas usia 5 tahun gitu, orang tua akan melihat bahwa loh kok salah satu dari mungkin kantong skrotum ya anak saya itu dia lebih menonjol ya dibanding yang satunya lagi gitu. Kadang-kadang bisa lebih kempes, bisa lebih gede gitu. Nah, itulah karena tergantung daripada organ apa yang keluar gitu. Oke. Kalau usus dia akan kelihatan besar sekali, itu yang dinamakan hernia. Tapi kalau yang keluar itu hanya cairan di dalam perut yang kadang-kadang turun-turun perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, itu namanya hidrokel gitu. Benjolannya nggak terlalu besar ini dok. Tidak terlalu besar dan mekanismenya sebenarnya sama, cuma tergantung apa yang turun aja di daerah situ. Oh, nah itu biasanya berapa senti sih dok? Diameternya bervariasi ya Mbak, bisa sekitar sampai 3 cm mungkin tampak gitu. Ada yang bilang sejempol, ada yang bisa sebesar telur. Betul-betul bergantung dari organ apa yang turun ke situ. Oke, tergantung. Nah dok, karakter benjolannya seperti apa dok? Dia bentuknya tentu saja lonjong ya mungkin ya, karena mengikuti dengan kontur tubuh, kemudian dia sewarna kulit, konsistensinya kalau dipegang itu lunak, dan kadang-kadang pada saat diraba itu mungkin anak tidak nyeri. Sehingga kadang-kadang orang bisa, wah kayaknya Nggak nggak apa-apa. apa-apa, karena anaknya nggak nyeri. Namun kadang-kadang ada nih Mbak Retno, karena usus itu ya mungkin dia keluar lewat saluran itu, kadang-kadang kalau diameter salurannya kan selalu udah fix tuh ya. Kalau dia melewati, kebetulan yang lagi lewat itu banyak dan si usus itu nggak bisa masuk ke dalam lagi, daruratan. Bisa begitu ya dok ya? Bisa begitu. Oke, biasanya keluhan-keluhan seperti apa sih dok yang dialami apa yang dirasakan oleh anak-anak yang mungkin belum bisa menyampaikan ini loh gejalanya, keluhan yang mungkin sering dialami oleh anak-anak jika dia sedang ternyata dia mengalami atau mengidap hernia ini. Kalau kondisi hernianya itu dalam kondisi yang sedang tidak terjepit atau bisa hilang timbul, kalau bahasa kedokteran namanya reponibel, alias dia bisa hilang masuk gitu, mungkin tidak ada keluhan ya Mbak Retno ya, memang dia hanya kelihatan tidak nyaman aja kalau dia lagi kelihatan metenteng gitu kan. Orang tua ketika lagi memandikan anak mungkin menyadari loh ada benjolan ya gitu. Namun kalau benjolan itu sedang kondisi terjepit atau irreponibel, tidak bisa kembali lagi, nah itu baru biasanya agak menimbulkan keluhan nyeri. Kalau betul-betul sampai tidak bisa masuknya itu dalam hitungan berjam-jam gitu ya, akhirnya kan timbul keluhan tuh karena yang terjepit ya di situ ususnya, anak itu bisa mual, muntah, kembung. Kalau sudah timbul keluhan itu hernianya mungkin sudah terjadi yang namanya incaserata atau terjepit. Nah, hernia yang sudah incaserata ini yang kadang-kadang menyebabkan orang tua datang ke IGD. Baru. Iya, karena mulai timbul kekhawatiran bahwa anak itu sudah nyeri gitu dan ada gejala mual, muntah, kembung gitu. Oke. Paling parah Mbak Retno, kadang-kadang kalau dia sampai mungkin tidak teratasi ya, dibiarkan saja gitu sampai berhari-hari, hernianya itu yang sudah terjepit itu betul-betul sampai menjepit pembuluh darah di usus itu, sehingga pembuluh darahnya bisa mati. Akibatnya usus yang di dalam situ bisa jadi ikutan mati juga, membusuk. Kondisi ini lebih berbahaya lagi, namanya hernia strangulata. Kalau sudah terjadi hernia strangulata, biasanya benjolannya yang awalnya sewarna kulit jadi berwarna
kan berwarna menjadi kemerahan oke. sampai kehitaman, anak akan Mhm, tampak rewel sekali, nggak bisa ditenangkan karena mhm, nyerinya betul-betul bersifat makin nyeri, makin nyeri, makin mhm, nyeri, mhm, nggak bisa mhm. diatasi dengan pemberian anti nyeri. Oke. Dan sudah timbul keluhan anak nggak bisa BAB, sudah Mmm, perutnya kembung, mhm, tanda-tanda vitalnya ya mulai dari nadi gitu dia sudah meningkat, kemudian mhm, tensinya sudah mulai drop. Untuk kondisi mhm. gawat daruratan yang menyebabkan mungkin harus segera dilakukan tindakan. Oke, baik. Hmm. Jadi ini yang perlu diantisipasi ya dok ya untuk Hmm, orang tua semuanya betul. terkait dengan kondisi-kondisi hernia pada anak yang mungkin Hmm, sejauh ini alah nggak apa-apa, ya, terabaikan karena dia hilang betul, dan muncul. betul, betul. Dianggap uci-uci mungkin dok? Mbak, ya, uci-uci itu bahasa lain lagi. Jadi uci-uci itu adalah benjolan yang biasanya ada di tangan ya. Tangan, Uci-uci itu oke. sebenarnya isinya dia adalah kista ganglion. Itu Oke. berbeda lagi, Oh Mbak. ya. Anu penyebabnya. Jadi Mm-mm, uci-uci dan turun brok itu berbeda, sehingga tata mm-mm, laksananya pun juga berbeda. mm-mm, mm-mm. Jadi beda ya dok ya uci-uci sama hernia ini ya dok ya? Karena orang awam mungkin taunya semua benjolan dianggap uci-uci gitu. Padahal enggak. Oke oke baik. Semua benjolan adalah uci-uci. Padahal ada hernia. Dan itu kalau Hmm. misalnya benjolan hernia posisinya seringnya di mana dok? Lipatan paha Limatan paha? bisa juga ada di pusar ya, Mm-mm, umbilikus kita bilangnya, di mm-mm, udel. mm-mm, mm-mm. Oh ada juga di Ada situ ya? juga di situ Tapi lipatan. lebih banyak di mana dok biasanya? Sehari-hari yang sering muncul di tempat praktek itu di lipatan paha memang. Mm-mm, mm-mm. Sejauh ini berapa senti dok kira-kira besarnya? Diameternya berbeda-beda ya Mbak, bisa sampai 3 cm, 5 cm tergantung dari besaran usus yang keluar itu. Nah, ini yang Hmm. menarik Mbak Retno gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh sudah tahu nih kalau ada benjolan di situ. Tapi Mm-mm, mereka kan takut ya, nih mm-mm, diapakan gitu. mm-mm, mm-mm, Kadang-kadang memakai berbagai macam alat-alat misalnya seperti dipijat aja pasti bisa mm-mm. masuk lagi, Iya iya atau iya. dipakein misalnya celana-celana khusus gitu ya untuk Mm-mm, menopang itu. Nah, mm-mm, mm-mm. inilah Bapak Ibu penyebab hernia anak dan dewasa itu berbeda. Berbeda. Kalau pada anak-anak karena memang salurannya itu masih terbuka, Mhm, mau dilakukan tindakan apapun, kalau mhm, salurannya tidak ditutup, tentu saja tetap akan terbuka, Mbak mhm, Retno. mhm, Mau mhm. dipijat segala macam, mau diberikan celana-celana penunjang, celana-celana hernia segala macam, itu nggak akan bisa mengatasi Oke, karena penyebabnya adalah memang bawaan dari lahir itu bawaan tadi. yang saluran belum nutup, Oh. sehingga tata laksananya harus diapakan? Ya ditutuplah saluran itu, gitu. Hmm. Oke dok, ada penelpon coba kita terima dulu ya Oh dok ya. boleh. Halo. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Dokter di sini ya. Ya. Ya kebetulan Wakil Bupati juga saya seorang dokter gigi, Wakil Bupatinya kan. Oh, di Yang Bandung terpilih Barat. gitu kan. Oke, oke dok. Itu kan. Oke Pak. Begini Bu tentang hernia ya. Hernia itu kan apakah memang sejak terjadi penyakit hernia apa sejak kecil atau memang bisa juga sudah dewasa? Itu kan itu yang saya tanyakan. Nah caranya seperti apa Bu? Kan hernia itu adalah penyakit laki-laki lah seperti itu. Lalu Mhm. misalkan ada semacam operasi hernia kan seperti itu. Maaf nih agak sedikit sensitif ya Mbak Retno ya. Kalau Oke. seandainya sudah dewasa terjadi ada operasi hernia, apakah tidak akan mengurangi kejantanan pria atau bagaimana? Itu Hmm. mohon dijelaskan. Maaf nih Bu, itu bukan saya pertanyaannya bukan mengalami saya sama tidak normal saya mungkin saja. Oke, itu baik. itu yang saya tanyakan seperti itu diantaranya. Tapi soalnya ada begini Bu, ini terjadi kan dia operasi hernia itu kan pernah di sini. Kok tiba-tiba kejantan lakinya hilang. Nah ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung, Jawa Barat nih. Mohon maaf, ini tadi pertanyaannya tidak sesuai tema, karena tema kita adalah hernia pada anak. Hmm. Tapi kira-kira dokter bersedia untuk memberikan komentarnya nggak? Atau mungkin sedikit untuk bisa mengomentari pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan ini tadi? Ya, saya coba jawab ya Mbak Retno Monggo, ya. monggo, Sebenarnya monggo. saya cukup bisa menangkap nih Nggih, maksudnya Pak Irwan itu ya. iya, baik. Jadi memang pada operasi hernia, baik itu dewasa dan anak-anak ya gitu. Mm-mm. Jadi pada saat melakukan tindakan prosedurnya itu kan kita tindakannya menutup daripada kanalis inguinalis ya, saluran hernia itu. Mm-mm. Pada saat melakukan tindakan itu memang yang harus dihati-hati bagi kita dokter itu adalah untuk tidak untuk preservasi atau kita menyelamatkan daripada vas deferens pada laki-laki. Kalau ini Mm-mm. hernia pada laki-laki ya. Jadi memang vas deferens itu adalah tempat dia nanti keluarnya daripada sperma pada Mm-mm. laki-laki di situ. Nah, itu Mm-mm. memang kita harus jaga pada saat kita melakukan tindakan supaya tidak terjadi cedera di situ. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Irwan tentang kejantan mungkin harus kita tanyakan lagi ya itu. Yang jelas pada saat melakukan tindakan itu karena memang lokasinya dekat dengan vas deferens harus dilakukan kehati-hatian supaya tidak terjadi cedera di organ tersebut yang memang ada Mm-mm. kaitannya juga dengan fertilitas pada laki-laki. Mm-mm. Mm-mm. Tapi bukan berarti kalau anak itu pernah operasi
hernia otomatis dia infertil semua. Enggak ya, Enggak. karena sebenarnya dua komponen tersebut berbeda. Namun memang di dalam tubuh kita secara anatomi dia berjalan beriringan, sehingga kita ketika memisahkan kantong hernia itu dengan vas deferens itu memang harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak terjadi cedera di organ tersebut. Oke, karena kalau misalnya sampai cedera ini dampaknya luar biasa ya dok ya. Betul. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan itu tadi. Iya, karena vas deferens itu kan memang tempat jalur keluarnya daripada sperma. Sperma. Oke. Nah, Dok, tadi kan Pak Irwan sempat menyampaikan bahwa hernia ini lebih melekat ke stigma yang berkembang di masyarakat. Ini adalah penyakit laki-laki. Karena memang secara epidemiologi gitu memang lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, Mbak. Oke. Dengan perbandingan 3:2 kalau nggak salah. Kalau Tapi ada perempuan yang khususnya Hernia. anak ini ya, Iya. yang menderita hernia ini tadi. Ya, ada. Jadi kalau pada anak perempuan mungkin dia benjolannya itu penonjolan di bagian atas daripada kemaluan. Nah, orang tua biasanya bisa melihat itu karena kok kelihatannya ada benjol ya di arah bibir daripada vaginanya gitu. Benjolannya itu hilang timbul karena ya pada saat itu biasanya dia akan datang ke dokter dan kita akan melakukan pemisahan, memang biasanya hernia. Oh gitu ya dok ya. Penyebabnya dengan laki-laki sama ini berarti dok? Sama, karena ketika di dalam proses kandungan, kalau di tempat turun salurannya itu kan sebenarnya sama, Mbak. Kalau laki-laki yang turun adalah testis. Kalau perempuan yang turun di situ adalah ovum alias ovarium. Gitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu ketika di dalam kandungan secara embriologi itu sebenarnya proses terbentuknya itu kan nyaris sama ya. Cuman kalau di perempuan yang turun itu adalah ovarium atau ovum kita. Sedangkan di laki-laki itu yang turun lewat saluran tersebut adalah testis atau biji daripada kemaluan laki-laki itu. Jadi kalau misalnya perempuan itu memungkinkan nggak dilipatan paha juga? Iya, yang di lipatan paha itu biasanya lebih kelihatannya menonjolnya karena dia tidak ada skrotum seperti laki-laki ya, itu menonjolnya ya di arah di depan di bagian atas daripada kemaluan. Dok, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan orang tua tentunya ya, bahwa benjolan yang hilang dan timbul sering terabaikan, akhirnya kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah gejala yang gejalanya nyeri itu tadi ya dok ya, bahkan bisa menyebabkan sampai susah BAB, perut kembung. Nah itu dok, sebenarnya kita sebagai orang tua harusnya itu kapan sih kita harus membawa anak-anak kita yang mungkin kita sudah mengetahui ada benjolan yang datang dan pergi gitu ya, misalnya kita langsung wah ini jangan-jangan hernia, atau pada waktu apa nih kira-kira orang tua harus membawa putra-putrinya untuk ke dokter dan mungkin mendapatkan tindakan lebih lanjut? Kalau di dalam literatur Mbak Retno, jadi bila orang tua itu sudah melihat adanya benjolan yang tidak wajar di area lipatan paha yang dia bisa hilang timbul, jangan menunggu sampai timbul keluhan. Kalau sudah kelihatan ada benjolan, sangat disarankan untuk segera dibawa periksa. Karena menurut literatur, apabila kita sudah diagnosis daripada hernia itu sudah bisa ditegakkan, minimal dalam waktu 2 minggu sudah bisa dilakukan tindakan gitu, dengan operasi sebenarnya ya. Jadi tindakan operasinya itu justru lebih baik dilakukan ketika hernia itu tidak bergejala, Mbak Retno. Karena ketika dia sudah terjadi komplikasi, maka tindakan operasinya lebih sulit dan pasti juga ada resiko-resiko apabila dilakukan secara emergensi. Gitu. Jadi memang harusnya dilakukan ketika kondisi hernianya itu istilahnya tidak bergejala gitu, tenang, tidak ada hernia yang terjepit gitu. Oke, jadi begitu mengetahui ada benjolan yang hilang dan timbul, meskipun masih bayi gitu nggak apa-apa nih dok dibawa ke dokter? Nggak apa-apa. Dalam jadi operasi Kan kasihan dok, bayi-bayi dioperasi gitu loh. itu dia Mbak Retno, makanya itu spesialisasi dari kita ya, bedah anak itu kita menangani dari usia 0 hari 0 hari sampai usia 18 tahun lah ya. Bisa kita kerjakan pada saat usia bayi gitu. Namun bila terutama ya bayi itu prematur, kadang-kadang masih bisa kita tunggu sampai dia itu kondisinya lebih berat badannya lebih baik, lebih naik lah ya, bukan kondisi yang prematur gitu. Namun sejujurnya di dalam ilmu pengetahuan ini memang harus kita jelaskan ya, dalam literatur ilmu pengetahuan itu sudah bisa dikerjakan dalam umur berapapun gitu. Namun timing pengerjaan operasinya memang ada banyak pertimbangan, misalnya tergantung dari berat badan anak. Bila anaknya ternyata bayi yang prematur, berat badan lahir rendah, sebaiknya kita tunggu saja dia menjadi berat badannya lebih cukup, kemudian mungkin usianya lebih baik, sambil kita pantau nih Mbak Retno. Karena memang kalau sudah terjadi hernia, dokter itu wajib memberikan edukasi kepada orang tua. Bu, hernia itu memang saat ini tidak berbahaya, yang berbahaya sewaktu-waktu dia itu bisa terjepit. Kapan bisa terjepitnya tidak ada yang tahu. Nah, tapi bila terjadi kondisi terjepit, nanti yang dijelaskan itu Mbak Retno, yang dia timbul keluhan seperti ini, ibu segera datang ke IGD.
gitu. Dokter akan standby di situ nanti. Jadi kadang bisa ditemukan ya dok, waktu bayi baru lahir bahwa dia ada hernia atau tidak gitu dok? Iya, iya, iya. Oke. Justru kadang-kadang bayi yang prematur, berat badan lahir rendah, itu memang biasanya kadang-kadang memang resiko terjadinya hernia lebih tinggi. Karena memang berkaitan ya Mbak Retno ya, karena mungkin lahir prematur, pembentukan dari organ-organnya belum matang, salurannya belum tertutup gitu, sehingga lahir dengan kondisi salurannya masih terbuka, otomatis organ misalnya usus, lemak usus ataupun cairan bisa lewat di situ. Apakah 0 hari langsung operasi dok? Kalau Misalnya udah hernia, ditemukan nih, oh ya anak ini apa namanya ada ini apa namanya hernianya nih baru lahir langsung bisa terdeteksi gitu dok? dalam Apakah literatur disebutkan 2 minggu lah ya jedanya dari Oke. situ. Tidak harus, apalagi operasi-operasi yang dilakukan 0 hari itu biasanya operasi-operasi yang bersifat emergensi, mengancam nyawa. Oke. Kalau seandainya dia tidak mengancam nyawa, bisa Jangan kita dulu tunggu, gitu ya? bisa kita tunggu sambil kita berikan edukasi kepada orang tua. Jadi ya itu tadi, ini kayaknya pas banget apa informasi menarik bahwa operasi yang dilakukan pada bayi 0 hari itu untuk yang kondisi darurat, Darurat itu mengancam nyawa. Tapi kalau misalnya hernia ini mungkin masih bisa masih bisa ditunda kita dulu tunggu. lagi sampai kondisi anaknya mungkin benar-benar stabil gitu ya dok ya. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan dok. Bisa 1 bulan, tapi yang penting kita harus memberikan informasi kepada orang tua sehingga orang tua awas gitulah Mbak Retno. Kalau terjadi suatu waktu mereka bisa langsung datang ke IGD atau kontak kita. Nah kalau bisa di operasinya sebelum umur berapa tuh dok? Kan kita mencegah nih supaya tidak terjadi hernia yang terjepit itu tadi. Nah ini kan itu dan kita tidak pernah tahu kejepitnya kapan. Ada baiknya di operasinya itu sebelum umur berapa ini dok? Tidak ada batasan ya dalam literatur itu, dalam textbook juga tidak disebutkan batasan umur ya Mbak Retno ya. Bila diagnosis itu tegak sudah ini hernia, maka kita bisa janjian nih dengan orang tuanya, Bu sebaiknya kita operasi segera, minimal 2 minggu itulah ya, dalam 2 minggu itu kita operasi lah gitu. Kita bisa milih tanggal segala macam pada saat itu gitu. Tapi dalam waktu tunggu kita nih Bu, ternyata terjadi gitu. Ternyata terjadi qadarullah ya, ternyata Kejepit terjadi dulu. kejepit, jangan ragu-ragu datang ke IGD, operasinya bisa kita lebih percepat. Karena Hari itu darurat juga. ya dok Iya, ya? karena kondisinya darurat. Oke. Dok, hernia yang kejepit itu dampaknya untuk anak seperti apa dok? Secara langsung yang dia rasakan? Nyeri, Nyeri. pasti nyeri ya, nyeri. Kemudian dia karena usus yang terjepit di situ, berarti kan terjadi sumbatan pada usus, dia akan muntah, mual, kembung, sulit BAB, nggak bisa kentut. Nah itu sudah kondisi emergensi bagi kita, maka kita harus segera, operasinya harus segera gitu. Jadi kita lakukan pembebasan daripada hernia yang terjepit itu. Namun sekali lagi pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa Mbak Retno. Oke. Pada anak-anak ketika kondisi hernia itu terjepit karena ring ya daripada kanalis imunisnya itu masih istilahnya elastis pada anak itu, sebenarnya kita terapi gitu dengan kita masukkan obat tertentu gitu, dia akan bisa longgar sehingga oke. operasinya tidak dilakukan saat itu juga. Oke. Kalau kondisinya masih incaserata ya, yang hanya terjepit saja itu, operasinya bisa kita lakukan 2 kali 24 jam setelah kejadian dia terjepit itu. Tapi kalau kondisinya ternyata strangulasi atau betul-betul terjepit pembuluh darahnya sampai terjadi nyeri yang hebat, nggak bisa sampai terjadi gangguan daripada vital sign-nya ya, mulai nadi, tensinya drop, pasiennya shock, itu harus segera hari itu juga dilakukan tindakan. Anak-anak juga bisa sampai mengalami kondisi demikian dok? Bisa Yang benar-benar dampaknya sampai membuat dia itu tadi tensinya drop dan lain-lain itu tadi. ya, betul-betul bergantung daripada besaran diameter daripada saluran yang masih terbuka ya Mbak ya. Kadang-kadang Oke. salurannya itu kecil, sempit, dan ternyata usus yang masuk ke situ banyak sekali sehingga nggak bisa masuk, otomatis dia kejepit di situ. Nah terjepitnya kalau berlama-lama otomatis pembuluh darah dalam waktu 8 jam ya, 6-8 jam dia bisa mati di situ. Nah ketika dia mati nggak bisa memberikan nutrisi daripada usus, akibatnya ususnya bisa kalau bahasa awamnya kita bilangnya nekrotik ya, kalau bahasa medisnya itu sudah menjadi mati gitu. Terus berarti operasinya yang dilakukan pada usus itu juga dilakukan? Nah jadi Kalau sudah terjadi, misalnya kondisinya udah sampai di di kondisi tahap yang titik iya sangat di tahap komplikasi seperti iya itu, betul nah dok. makanya itu bisa terjadi usus yang sudah mati itu harus kita potong gitu, bisa terjadi operasi sambung potong usus, bahkan Oke. operasinya mungkin sayatannya itu bukan di area lipatan paha itu lagi, mungkin sudah dilakukan tindakan operasi buka perut yang lebar seperti Oke. itu, karena kita harus membebaskan usus yang terjepit. Kalau dia sudah mati di situ terpaksa kita potong usus yang sudah mati dan kita sambung gitu. Kalau kondisi bayinya stabil gitu, tapi kalau ternyata kondisinya emergensi, kadang-kadang bisa sampai jelek sekali, nggak bisa nih kita sambung saat itu juga gitu, sehingga maka kita lakukan pembuatan stoma gitu namanya, dikeluarkan dulu sementara di perut Oh, gitu. oke. Ternyata bahaya dok ya? Betul, jadi bahayanya tuh bisa sampai Mm-mm. sampai gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke.
Nah, ini berarti kan menjadi sebuah pengingat untuk kita sebagai orang tua lebih aware lagi ya Betul. dengan kondisi-kondisi anak yang mungkin saja mengalami hernia dan kita sejauh ini nggak darurat, biarin aja dulu gitu Ya. ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya benjolan itu datang dan pergi, Mm. nanti juga hilang kan, pasti gitu Ya, dok orang kadang-kadang orang tua. tua denial, masih Heeh. belum, masih takut lah ya anaknya Oke. kalau dilakukan operasi itu. Mm-mm, Ini pentingnya kita menyebarkan informasi seperti ini Mbak Retno, mm-mm, supaya kita harus memberikan edukasi ya kepada orang mm-mm. tua bahwa hernia yang justru sebaiknya dikerjakan pada saat kondisi dia tidak ada komplikasi Oke. gitu. Mm-mm. Nah, ini pengobatan atau treatmentnya yang harus dilakukan operasi aja dok? Iya karena Tidak ada yang lain-lain dok? Mungkin ada tindakan lain yang bisa dilakukan untuk mengobatinya tanpa operasi dok? nah itu dia Mbak Retno. Jadi kalau hernia itu salurannya besar, yang keluar itu kan usus ya. Tapi Mm-mm, kalau dia salurannya kecil, yang keluar itu biasanya adalah cairan. Kalau yang keluar cairan itu namanya hidrokel, Mbak Retno. mm-mm. Kalau hidrokel itu ada yang dia bisa kita tunggu sampai usia 1 tahun. Oke. Nah, kadang-kadang hidrokel yang dia itu non komunikan, artinya hernia hidrokelnya itu sudah tidak ada sambungan dengan di dalam perut, itu bisa kita tunggu sampai usia 1 tahun. Kadang-kadang dia akan benjolannya hilang sendiri karena Mm-mm. cairan yang turun Oke. itu cairan. Kalau cairan itu Bukan bisa terserap bukan sendiri. usus ya? Betul, tapi kalau salurannya itu masih komunikan, masih ada saluran dengan perut meskipun kecil, Mm-mm, itu di atas umur 1 tahun tanda-tandanya ya benjolannya mm-mm, itu nggak hilang-hilang Mbak Retno. mm-mm, mm-mm. Kalau udah gitu Nggak datang dan pergi ya dok? nggak datang nggak pergi, makin gede makin gede makin gede, nah itu sudah berarti ada saluran dengan di dalam perut tuh, Mm-mm. belum menutup. Berarti kalau kayak gitu nggak bisa kita tunggu aja gitu, kita harus sudah melakukan tindakan operasi. Prinsipnya kan sederhana, salurannya masih terbuka ya sudah, kita harus tutup saluran itu. Kalau yang Hmm. operasi yang hernia itu sebenarnya operasi yang kita nggak mau bilang sederhana ya, tapi Mm-mm. sebenarnya dia adalah operasi yang bisa dilakukan one day care bahkan kadang-kadang. Oh Jadi gitu, 1 hari cukup. tindakan. Karena kita hanya menutup salurannya itu, sayatannya juga kecil, minimal kecil lah sekitar 2-3 cm. Bahkan setelah operasi mungkin ketika anak itu sadar sudah bisa kita berikan makan minum, besoknya bisa pulang gitu. Bahkan sekarang kita bisa melakukan teknik operasi yang lebih canggih lagi Mbak Retno. Itu yang Mm-mm. kita lakukan sekarang ya saat Mm-mm. ini. Mm-mm. Saya juga mengerjakan namanya itu Oke. laparoskopi. Jadi kalau Apa dok? laparoskopi hernia, Laparoskopi nggih. hernia. Oke. Dari laparoskopi hernia itu kita Mm-mm. malah menutup salurannya itu lewat dari pusar gitu, pakai Hmm. kamera. Jadi dengan sayatan yang kecil sekali gitu, Mm-mm. minimal invasif gitu. Dengan Mm-mm. sayatan kecil itu kita bisa tutup salurannya, bahkan pasca operasinya nggak kelihatan seperti ada sayatan. Gitu ya? Iya. Oh, semakin canggih Semakin teknologi canggih, kedokteran. betul. Dan itu Oke. tersedia di Jember. Oh iya. Jadi Bapak Ibu harus ini ya, sekarang di Jember makin maju, teknologi-teknologi kedokteran seperti laparoskopi juga sudah tersedia. Nah, dok, perawatan setelah operasi ini seperti apa, dok? Apalagi kalau misalnya masih anak-anak, tentu ini kan menjadi satu tantangan tersendiri untuk orang tua ya, dok ya. Kalau sudah dewasa, mungkin lebih bisa mengerti. Nah, ini tuh perawatan setelah atau pasca operasi pada anak-anak. Hmm. Jadi kalau pada anak-anak biasanya nyerinya, kita harus memberikan obat-obatan anti nyeri, kita kendalikan manajemen nyeri itu pada anak-anak. Terus kadang-kadang Mbak Retno, orang tua sering tanya, dok boleh nggak anak saya main sepeda atau loncat-loncatan lagi? Mungkin kita batasi aktivitasnya, tapi bukan berarti yang nggak boleh sama sekali, kita batasi aja. Tapi setelah dalam waktu 1 bulan setelah tindakan operasi itu boleh beraktivitas bebas seperti biasa. Oke. Yang perlu saya berikan informasi lagi Mbak Retno, Iya. memang meskipun sudah dilakukan tindakan operasi masih ada resiko 4% gitu bisa terjadi rekurensi hernia, atau hernia itu bisa berulang. Oh, bisa ada lagi, dok? Ada resiko hernia bisa Ada resiko. berulang. Kenapa itu, dok? Kok bisa ada potensi untuk bisa muncul kembali hernianya? Macam-macam. Jadi mungkin saja memang hernianya itu kantongnya terbuka kembali gitu ya, atau memang tekanan di dalam perutnya sedang meningkat karena penyakit-penyakit tertentu, itu bisa menyebabkan terjadinya rekurensi pada hernia. Nah, kondisi itu harus kita sampaikan kepada orang tua gitu, sehingga sebelum dilakukan tindakan operasi, orang tua itu bisa paham bahwa meskipun kecil ya presentasinya, tapi kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Sehingga kalau itu terjadi, orang tua sudah tahu harus apa yang dilakukan gitu. Ini bisa dilakukan perawatan sendiri di rumah ya dengan orang tua, ataupun mungkin harus ke dokter lagi, dok? Biasanya perawatan luka sederhana sih Mbak, kita ganti perban itu sekitar 3-5 hari pasca operasi. 5 hari pasca operasi luka itu sudah kering, biasanya juga dirawat terbuka, dan tidak ada perawatan khusus lagi. Oke, dok, tadi kan kita tahu bahwa ini ada hernia pada anak.
ada hernia pada orang dewasa gitu ya. Nah, ini teknik ataupun mungkin treatment penyembuhannya sama ya, Dok ya? Semuanya dengan harus dioperasi. Mhm. Kalau pada dewasa mungkin kan karena kelemahan dinding otot perut, sehingga mungkin teknik operasinya berbeda nih dengan Mm-mm. anak-anak. Mm-mm. Mungkin mereka ada tambahan pemakaian seperti mesh hernia di situ, seperti penyangga daripada dinding otot perutnya gitu. Teknik Mm-mm. operasinya aja yang berbeda, Mbak. Teknik operasinya yang Mhm. berbeda. Karena memang ini ya, Dok, penyebabnya juga nggak sama ya, Dok ya? Penyebabnya nggak sama. Jadi mungkin nggak, Dok, misalnya dia lahir nggak terkena hernia gitu, tapi tiba-tiba dewasa nanti ya dia tiba-tiba sakit hernia gitu, Dok? Bisa, Mbak. Karena secara anatomi tubuh kita nih, Mbak, Heeh, normalnya memang ada heeh. lokus-lokus kita bilangnya ya, lokasi-lokasi di mana memang ada kelemahan dinding otot perut di situ. Salah Mm-mm. satunya memang di lipatan paha, Mbak. Mm-mm. Sehingga nggak heran ya, kadang-kadang memang lokasi hernia pada laki-laki maupun dewasa, perempuan juga bisa terjadi di situ. Mm-mm. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa hernia pada anak ini tidak bisa sembuh sendiri. Hernia pada anak tidak bisa sembuh sendiri, betul. Oke. Karena penyebabnya memang saluran daripada kanalis inguinalis yang masih terbuka. Mm-mm. Apakah aktivitas fisik ini juga memicu untuk semakin membesarnya benjolan tersebut pada anak-anak, Dok? Mungkin Bisa. dia sering main sepak bola gitu ya, lompat tali, nah ataupun mungkin juga berenang dan olahraga-olahraga yang lain. Ini apa semakin memicu, semakin parahnya atau bagaimana, Dok? Intinya terjadi peningkatan tekanan di dalam perut. Peningkatan Peningkatan tekanan di dalam perut. Apapun Oke. yang menyebabkan itu pasti bisa memperparah ya, termasuk misalnya apabila anak itu lagi bermain gitu ya, Mm-mm. ngos-ngosan segala macam, dia Mm-mm. loncat-loncat, Mm-mm. sehingga kan bernafas lebih hebat, wah tekanan Mm-mm. di dalam perutnya tinggi, mengejan itu otomatis bisa menyebabkan benjolannya makin membesar, misalnya gitu. Oke. Jadi mengurangi aktivitas fisik itu merupakan salah satu cara juga kah? Mungkin yang perlu dilakukan? Kalau sudah terjadi itu mungkin bisa segera dibatasi dan jangan lupa Mm-mm. segera konsultasi. Mm-mm. Mm-mm. Pesannya itu Mbak Retno, supaya jangan sampai kita menunggu hernia itu terjadi komplikasi. Jadi bila sudah kelihatan ada benjolan yang mencurigakan, sebaiknya segera dibawakan periksa. Komplikasinya bisa kemana aja nih, Dok? Ke organ tubuh yang mana? Yang paling dekat di Heeh. usus ya, Oke, terutama yang karena yang tadi keluar. Iya, disampaikan dokter ya. betul. Usus yang terjepit bisa aja Hmm. nggak sekedar terjepit, tapi ususnya terjepit bisa sampai kondisi ususnya mati di situ. Mm-mm. Nah, Dok, bagaimana kita bisa membedakan bahwa benjolan itu adalah benjolan hernia atau benjolan yang lain? Menarik tuh Mbak, karena lokasinya kan di lipatan paha itu Iya, juga ada bermacam-macam ya. iya, iya, iya. Jadi pertanyaan yang paling sering kita tanyakan kepada pasien tuh, benjolannya hilang timbul nggak Bu? Gitu. Oke. Karena kadang-kadang nih Mbak, di lipatan paha itu juga ada namanya kelenjar getah bening. Nah, Mm-mm. kelenjar getah bening itu kadang-kadang dalam posisi infeksi dia bisa membesar juga. Membesar sekali hingga diameter 3 cm, kadang-kadang mirip hernia. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering mendapatkan konsultasi dari dokter anak juga ya, Mm-mm. misalnya untuk Mm-mm. membedakan ini hernia atau bukan. Mm-mm. Nah, cara yang paling sederhana kita dari anamnesis ya, kita tanyakan itu benjolannya hilang timbul nggak Bu? Oke. Misalnya apabila posisi anak mengejar, menangis, dia muncul gitu. Kalau dia bukan hernia, biasanya yang menetap selalu ada. Oke. Oke. Kemudian timing atau onset keluarnya itu Mbak, Mm-mm. baru saja dalam beberapa hari gitu. Beberapa hari ini, sedangkan kalau hernia kita tahu biasanya dari kecil nih sudah kelihatan gitu kan. Mm-mm. Oke, kemudian hernia tidak disertai dengan tanda-tanda infeksi ya, misalnya tidak ada demam, Nggak ada demam tidak ya, ada Dok ya? demam. Kemudian cara yang paling kita ingin membedakan ya bisa kita lakukan diagnostik lanjut, yaitu dengan USG. Oke, jadi benjolan hilang timbul ini merupakan salah satu gejala, Ya, salah satu indikasi yang perlu indikasi. kita tahu ya, Dok ya. Betul, Jadi betul. kalau misalnya benjolannya malah menetap, berarti Menetap, kemungkinan itu bukan hernia. bukan hernia. Oke, baik-baik. Dok, cukup menarik perbincangan kita untuk siang hari ini karena kita jadi lebih paham. Saya sebelumnya belum pernah tahu bahwa anak-anak itu bisa aja terkena hernia gitu ya. Hari ini saya jadi lebih paham dan mungkin akan lebih aware lagi ya, Dok. Iya. Terutama mungkin juga untuk orang tua di sana yang mungkin anak-anaknya sering mengeluhkan nyeri ya, Dok ya. Nyeri misalnya di lipatan paha. Kalau jadi di lipatan paha nggak apa-apa, kita bisa cek itu Mbak benjolannya. Oke, Dok, mungkin bisa dibantu disimpulkan dari perbincangan menarik kita untuk siang hari ini terkait dengan topik hernia pada anak Ya, baik. sebagai closing statement juga. Oke, oke.
Jadi hernia pada anak adalah suatu kondisi benjolan yang hilang timbul yang disebabkan karena masih terbukanya kanalis inguinalis atau prosesus vaginalis di dalam tubuh anak ya. Sehingga tata laksana yang harus dilakukan adalah menutup daripada prosesus vaginalis yang masih terbuka tersebut. Oke. Tidak ada cara yang lain selain tidak menutup saluran tersebut. Nah, caranya adalah dengan dilakukan tindakan operasi. Operasi pada hernia sebaiknya dilakukan dalam kondisi dia belum komplikasi. Jadi jangan ditunggu sampai komplikasi gitu. Apabila dibiarkan saja kondisi hernia itu, maka komplikasinya bisa muncul, bisa terjadi jeratan yang disebut incarcerata sampai kondisi yang lebih gawat lagi sampai strangulata. Oke. Sehingga apabila ada keluhan benjolan kepada si kecil, sebaiknya orang tua segera berkonsultasi kepada dokter terdekat. Benjolan khususnya di lipatan paha, Betul. hilang dan timbul, Hilang dan timbul, meskipun tidak demam tidak gitu ya dok ya. demam, dan Oke. muncul saat bayi mungkin ya. Heeh. Nggak perlu takut dulu, Heeh. mama papa, dibawakan periksa dulu ke tenaga kesehatan terdekat ya, siapapun itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Bella. Perbincangan menarik. Mudah-mudahan di Healthy Morning ini membuat kita jadi lebih aware lagi, Iya. lebih paham sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan nih dok. Hernia yang kita tahu adalah penyakit yang mungkin bisa dialami oleh para pria dewasa. Ternyata pada anak-anak ini bisa, dan juga bukan hanya pada anak-anak laki-laki, pada anak perempuan pun juga bisa saja terjadi dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, termasuk salah satunya adalah indikasinya benjolan yang hilang dan timbul. Posisinya bisa di lipatan paha atau di bawah pusar, Ya, atau di pusar itu sendiri atau di pusar itu sendiri. Oke, dan mudah-mudahan dengan jika kita ternyata mengingat bahwa putra-putri kita sempat ada yang kayak gitu, wah ini kayaknya langsung nih mending dibawa ke dokter, karena tadi dokter Bella juga menyampaikan bahwa perawatan di Jember untuk penanganan hernia ini juga sudah lebih baik teknologinya, lebih canggih lagi. Terima kasih dokter Bella, matur nuwun sudah berbagi waktu untuk siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.